balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian back up file seperti biasa tentang perasaannya padamu saat ini. Let's see. Di sini ada PL1, PL2, dan PL3. Seperti biasa, pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di PL kalian. See you. Hello, baik kalian pilih PL nomor 1, kita lihat perasaannya seperti apa ke kalian. Aku nggak baca balik ya. Di sini ada Seven of Wands. Oke. Di sini ada Justice, ada King of Cups, ada Six of Pentacles, lalu ada Knight of Cups dan Page of Swords. Oke, ini banyak banget kartunya. Oke, jadi perasaannya ke kamu saat ini adalah kebanyakan dari mereka sebenarnya entah ya, aku ngerasanya kayak hubungan kalian mungkin ditentang, atau mungkin kayak misalnya gini, kalau misal seandainya dia cerita ke teman-temannya, mungkin teman-temannya bakal nggak setuju sama kalian gitu. Jadi dia kayak lagi berusaha menemukan keadilan untuk kamu ya gitu, karena sebenarnya cintanya tuh besar untuk kamu, cuma orang-orang sekitar dia tuh kayak yang nganggap kamu tuh remeh gitu loh, nganggap kamu tuh kayak sebelah mata, sedangkan dia tuh udah suka banget nih sama kalian gitu. Makanya dia lagi berusaha banget nih gimana caranya ngubah persepsi orang-orang sekitarnya untuk bisa suka sama kamu juga gitu. Jadi dia lagi nyusun rencana, lagi nyusun strategi gitu, karena sebenarnya tuh dia tuh udah pengen jalan ke arah kamu gitu kan. Dia pengen berbagi cerita, dia pengen berbagi dari segi materi, dia pengen kasih kamu apapun, dia pengen kayak yang ibaratnya tuh kayak yang provide kamu lah gitu tuh. Kamu tuh pengen ada di hidupnya dia gitu loh. Cuma di sini konfliknya banyak banget ya. Entah orang-orang sekitarnya kamu mungkin gak suka sama dia. Jadi kalau dia tuh ibaratnya butuh usaha lebih ya gitu untuk meyakinkan orang-orang di sekitar kamu kalau dia itu cocok untuk jadi pendamping kamu gitu. Jadi kayak sekarang pun dia kayak yang gimana caranya nih gitu tuh saya bisa berbagi hal gitu kan. Terus di sini dia juga sebenarnya kayak punya sisi protektif ya. Ada sisi protektifnya, pengen jagain kamu banget lah gitu tuh. Karena dia ngerasanya mungkin kamu dulu sudah mengalami banyak banget ketidakadilan ya. Mungkin karena kamu udah dididik keras, atau mungkin banyak banget orang yang nyakitin kamu, sampai akhirnya dia tuh pengennya tuh jagain kamu, pengennya tuh kayak yang ngasih rasa aman buat kamu gitu. Ini orang kayak gitu sih. Jadi perasaannya nih bener-bener sayang banget ya, sayang banget sama kamu. Terus di sini juga dia tuh tipikal yang secara emosional dia dewasa ya. Secara emosional tuh dia bisa balance, dia bisa menyeimbangkan segala sesuatunya gitu. Jadi kalau misalnya kamu tipikal orang yang kurang bisa nih gitu, kurang bisa ngontrol emosi, dia tuh tipikal yang bisa ngontrol emosi kamu nantinya gitu. Pemaaf juga, dia orangnya suportif banget lah, suportif banget. Pokoknya apapun yang kamu lakukan sekarang dia dukung gitu, asalkan kamu happy gitu. Dia bisa rasain loh, dia tipikal yang orang yang bisa rasain kamu lagi sedih, kamu lagi galau, itu dia bisa rasain. Jadi walaupun kalian jauh-jauhan, kalian sebenarnya dia bisa rasain perasaan itu gitu. Terus dia tuh tipikal yang selalu pengen tahu tentang kamu, terus banyak belajar juga biar bisa nyimbangin ilmu kamu sama ilmunya dia gitu. Jadi mungkin dia ngerasanya kalau kamu tuh ilmunya udah tinggi, atau pemahaman kamu sama dunia ini tuh udah banyak gitu. Jadi dia mau tuh belajar untuk bisa nyimbangin cara pikir kamu tentang dunia gitu. Terus di sini juga dia tuh
royal banget sih orangnya, royal banget, terus kreatif, terus romantis, charming gitu. Pokoknya banyak banget, dia nggak halu ya, nggak halu tentang kamu tuh udah sering banget. Setiap mau tidur lah, di mana lagi makan, lagi jalan-jalan gitu kan. Di sini kan kelihatan ada perjalanan gitu, jadi kemungkinan tuh kayak di jalan lagi bawa motor misalnya gitu kan, atau bawa mobil gitu, berharap dia tuh bisa bareng sama kamu gitu, kayak gitu. Dia diplomatis banget, makanya dia tuh punya misi untuk bisa mengamankan kamu gitu, membawa kamu pergi dari situasi buruk gitu ya. Oke, di sini kita lihat ada my life is not as together as it seems. Terus di sini juga ada I will wait for you. I will wait for a sign from you. Oh, oke. I wish things could be different. Jadi dia tuh mau sebenarnya udah ready nih. Dia udah segala ibarat kalau mau perang ya, kayak perbekalan makanan udah siap, senjata udah siap. Tinggal dari komando aja nih, maju, baru dia mau maju. Kamu nih komandonya. Jadi kalau misalnya kamu mau buka hati, kamu tuh mau pengen dia maju, kamu kasih tanda ke dia kalau maju dong gitu. Dia pasti kasih tanda lagi, lalu maju ke arah kalian gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kalian lihat, oh kok dia kok kayak nggak maju-maju, kok dia diem-diem aja, kok dia nggak ada pergerakan sama sekali. Sebenarnya tuh bukan nggak ada pergerakan sama sekali, dia tuh lagi memantau gitu ya, biar kalian tuh nggak yang butuh usaha keras untuk nyamperin dia, tapi dia yang bakal nyamperin kalian gitu loh. Jadi nunggu sign, nunggu tanda gitu tuh. Dia berharapnya kalau situasinya itu jangan jadi buruk lah gitu loh. Jadi bisa berbeda gitu loh, bisa berbeda dari situasi kalian sebelum-sebelumnya, jauh, yang bagus-bagus lah intinya gitu. Terus di sini ada reflections, ada healing, ada give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best gitu. Jadi mungkin sekarang kenapa dia itu nunggu tanda dari kamu dulu gitu, karena mungkin gitu, karena dia itu pengen kamu tuh bener-bener tahu gitu apa yang kamu mau, apakah maunya tuh bareng sama dia atau bukan. Kalaupun bukan, dia tuh nggak masalah soal hal itu, yang penting kamu bahagia gitu. Karena dia tuh sekarang tuh kenapa dia nggak maju itu ya, dia tuh lagi nyari momen gitu. Jadi kayak dia tuh ngasih kalian jeda untuk kamu tuh mikir gitu, sebenarnya ini tuh yang kamu mau bukan sih gitu. Karena mungkin di sini juga kamu to imagine yourself and your beloved surrounded by light, feel your relationship being healed this very moment. Jadi memang mungkin entah aku mikirnya kayak kalian ini sekarang aku rasainnya waktu di masa lalu mungkin ada beberapa hal yang bikin kalian tuh jadi canggung, bikin kalian tuh kayak jadi mikir dua kali apakah ini bener orang yang aku mau atau bukan, kayak gitu. Nah dia tuh pengennya kamu tuh deep down tuh nanya ke diri kamu sendiri, karena kamu dan dia juga butuh banyak healing gitu loh. Kalau misalnya kalian healing bareng-bareng, kalian udah tahu nih apa yang kalian mau, siapa yang kalian mau, terus kamu ngasih tanda ke dia ternyata yang kamu mau itu dia maju pasti gitu loh. Karena hubungan kalian tuh sebenarnya healing buat dia sadar kalau itu tuh healing. Jadi bukan dengan masalah itu dia jadi jauh, jadi ngeselin atau jadi kayak yang benci sama kamu, nggak sama sekali. Dia justru ngerasanya dengan adanya kondisi kayak gini malah harusnya bikin kalian tuh lebih nambah deket gitu loh, lebih deket, nggak jauh-jauhan gitu. Karena ini healing, bukan yang merusak ya, tapi menyembuhkan gitu. Oke. Untuk zodiak sendiri sini ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Libranya kuat, Pisces, Scorpio, Cancer juga kuat gitu. Taurus, Virgo, Capricorn ada. Inisial ada W, ada A, ada S, ada N, ada X. Kelihatan kan? Oke, ada I. Inisialnya ada I, ada X, ada A. Nih, aku deketin ya. Ada S, ada N,
ada X lagi, X nya banyak, ada D, ada Q, ada W, ada K nih. W, Q, D, X, K, S, A, I, N. Ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa, it's okay. Mungkin di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk PL1. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you. Hello, bagi kalian yang pilih PL nomor 2, kita lihat ya perasaannya pada kamu saat ini tuh kayak gimana. Kita lihat. Aku nggak baca kebalik. Di sini ada The Chariot. Terus di sini juga ada Queen of Swords. Ada Page of Wands. Ada King of Swords. Ada Five of Cups. Oke. Jadi sebenarnya perasaannya kepada kamu saat ini adalah dia lagi menimbang-nimbang baik dan buruknya hubungan sama kamu. Baik dan buruk, kelebihan dan bukan baik dan buruk ya, maksudnya kelebihan dan kekurangan kamu yang sekiranya nanti kelebihannya yang bakal dia puja terus dan kekurangan kamu yang bisa dia terima. Tuh dia lagi menimbang-nimbang karena dia tipikal orang yang sangat-sangat objektif sama orang. Jadi dia bukan tipikal orang yang bisa dibutakan sama cinta gitu. Jadi dia tetap kualitas kamu yang tetap dia lihat. Dia benar-benar objektif gitu. Karena dia orangnya pintar, karena dia orangnya suka menganalisa ya gitu. Menganalisa, terus sini juga dia orangnya kepoan gitu. Terus dia jiwa mudanya sangat-sangat, mungkin ini lebih muda dari kamu mungkin ya gitu. Karena di sini tuh bener-bener kayak apa ya, dia tuh ngerasa kalau potensi hidup orang itu di kedepannya itu masih banyak, tak terbatas gitu loh. Jadi kalau misal seandainya kamu tipikal orang yang suka insecure, dia tuh tipikal yang optimistik gitu. Kamu misal tipikal orang yang visi misinya belum jelas, dia tuh udah jelas visi misinya kayak apa. Makanya dia tuh menimbang-nimbang nih, kira-kira visinya bisa masuk nggak gitu. Kamu tuh bisa masuk ke dalam targetnya dia nggak gitu. Ini Queen sama King, wah ini dia tuh, oh jadi dia ngerasanya sebenarnya kamu tuh orangnya cocok untuk nampingin dia karena ya harusnya ini di sini barengan, tapi dia di separate sama ini, sama Page of Wands. Jadi ya mungkin kalian gak bareng ya sekarang gitu, kalian belum bareng gitu kan, kebanyakan dari kalian ya belum bareng sama orang ini, tapi orang ini sebenarnya sudah menjadikan kamu tuh ke keranjangnya mereka. Maksudnya kayak ibarat kalau lagi shopping ya udah masukin ke keranjang lah gitu tuh, itu udah ditandain nih gitu, dan lagi ditimbang-timbang gitu tuh, kira-kira bakal diambil atau enggak gitu, bakal di check out atau enggak. Nah ini dibegal yang kayak gini gitu, karena dia udah ngerasanya kayak ada beberapa prinsip yang mungkin sama ya, prinsip kamu sama dia sama, tapi ada beberapa juga yang mungkin, sorry kalau misalnya ada noise, tapi di satu sisi tuh gak bisa nih, mungkin dia mikirnya gak bisa nih cuma dari saya doang gitu kan. Jadi dia harus kayak lihat dulu kesehariannya kamu, atau mungkin cara kamu berhubungan sama orang lain, cara kamu ngambil hati orang lain, cara kamu untuk memperlakukan orang lain tuh kayak apa. Nah itu lagi dicari sama dia, karena dia itu sebenarnya sempet ada penyesalan di masa lalu karena milih orang yang salah gitu loh. Jadi sekarang dia lagi sangat-sangat strict banget nih, jadi sangat-sangat pemilih banget, picky banget gitu loh. Itulah kenapa mungkin kalau misalnya orang ini belum jalan ke arah kamu, padahal udah ngasih tanda-tanda yang bagus ke kamu, kok belum jalan-jalan. Sebenarnya dia lagi memantau gitu loh, lagi memantau ini yang ada di keranjang dia ini cocok untuk di check out atau tidak gitu, karena pengalaman dia tentang masa lalu yang bikin dia nyesel gitu kan karena pilih orang yang salah, itu yang melatar belakangi dia lebih picky gitu, karena dia pernah ditinggalin orang gitu, sedih banget pokoknya. Jadi kayak yang gagal gitu, terus kayak yang kecewa, terus kayak yang intinya
nggak terpenuhi lah gitu tuh. Jadi dia lebih sibuk sama kerjaan akhirnya. Terus ketika datang kamu nih ngegebrak dia tuh kayak wah apa nih, ini kayak kemarin lagi nggak ya gitu. Jadi dia waspada banget gitu tipikalnya. Sebenarnya orangnya punya standar yang tinggi, disiplinnya juga luar biasa gitu, strict banget, serius ya. Orang-orang itu tipikalnya serius, bercandanya tuh garing gitu loh. Ini kalau nilai ini, kalau misalnya kalian nontonin perempuan, berarti cowok ini tuh garing ya bercandanya gitu, kayak serius aja bawaannya gitu, kayak lebih wise dari umurnya. Mungkin kan kata dia, aku lihat lebih muda dari kamu tapi lebih bijak justru gitu. Kalau kalian nonton ini laki-laki, berarti perempuan ini kan sangat-sangat independen ya, pinter, jujur, terus kayak yang tahu nih batasannya orang bisa nyakitin dia itu sejauh mana kayak gitu. Dia juga tipikal yang suka ngekritik orang nih gitu ya, logiknya jalan banget. Nah ini gitu, pokoknya intinya dia sedang memantau lah ya gitu. Oke, kita lihat lagi. I hide behind material things. Oh, bener kan? Dia sibuk ke kerjaan. I'm becoming a better person. Sorry kalau misalnya ada noise. Terus sini, I feel you leaving me behind. Jadi mungkin entah ada momen dimana kalian itu sempet nggak kontekan, atau mungkin kamu tuh nyuekin dia. Dia ngerasanya kalau kalian tuh nyuekin dia gitu. Akhirnya kayak ngerasa kalau ditinggalkan. Itulah kenapa dia ngerasa kayak kok kayaknya keulang lagi ya, ditinggal lagi misalnya kayak gitu. Padahal tuh sama kamu tuh perasaan dia tuh kayak lebih jadi orang yang lebih baik gitu, pengen jadi orang yang lebih baik juga gitu, jadi versi terbaik dari dirinya sendiri untuk kamu gitu. Dan akhirnya apa, dia sibuk ke kerjaan gitu, sibuk ke material things lah, uang gitu, untuk nutupin sedihnya dia, untuk nutupin seberapa insecure dia ke kamu gitu. Kayak gitu sih. Di sini ada balance, ada transformation tuh kan, ada transformasi ya, dia transformasi. Sebenarnya dia nutupin segala sesuatunya ya, yang tadinya mungkin ngegalau jadi sibuk kerja kayak gitu, karena nggak ada kamu di hidup dia gitu. Jadi dia gimana caranya bisa balance hidup dia tanpa adanya kamu di samping dia gitu. Dan itu sulit banget gitu ya. Oke, untuk zodiak sendiri di sini Cancer kuat, Libra, Aquarius, Gemini, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Untuk inisial kita lihat ya, inisialnya apa. Ada charge-nya keikutan deh. Oke, kita dapat charge-nya juga ya. Berarti sebenarnya dia itu kunci hidup kamu tuh kunci hidupnya dia. Dia orangnya romantis sebenarnya, walaupun garing gitu. Garing, dia tetap romantis. Di sini ada W, ada N, inisialnya ada N lagi, ada X, ada N lagi, ada V, ada U, ada Q, ada H. Nah ini Q, V, U, X, N, W, H. Ini inisial. Kalau nggak ada nggak apa-apa, it's okay. Mungkin tadi di zodiak sudah aku sebutin kali ya, Libra, Aquarius, Gemini, Aries, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Semoga menghibur. Kalau misalkan pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di readingan lagi selanjutnya. See you. Halo, bagi kalian yang pilih PL nomor 3, ya kita lihat kira-kira apa nih pesannya. Di sini ada Seven of Cups. Perasaannya gimana nih ya? Ada Ace of Pentacles, ada Eight of Cups, ada apa ini? Four of Pentacles. Energinya berat, lumayan berat, karena sebenarnya dia banyak banget pilihan loh. Banyak banget yang datang ke dia, banyak banget yang menawarkan cinta ke dia, macam-macam gitu kan intinya. Mau laki-laki mau perempuan, pokoknya ini banyak yang deketin deh kayak gitu. Bahkan
ibaratnya tuh udah kayak yang deketinnya udah bener-bener obses banget ke mereka gitu loh. Tapi mereka nih malah, lucunya mereka nih dideketin yang kayak gitu tuh malah kabur gitu. Mereka meninggal, kayak ibaratnya kayak dia tuh ninggalin orang-orang itu di belakang gitu, karena dia sibuk ngurusin duit aja deh gitu tuh. Dia sibuk untuk ngumpulin materi nih kelihatannya, karena dia masih belum bisa lepas kamu kayaknya gitu. Kamu masih tetap, dia tuh tetap attach, tetap kayak ngegenggam kamu gitu. Dia tetap jadiin kamu tuh the one and only-nya yang dipakai namanya nih. Bukan dipakai apa-apa ya, maksudnya dipakai namanya nih untuk diajukan ke Tuhan, bahwa nih Tuhan saya pengen yang ini gitu. Bener-bener kamu tuh, nama kamu tuh disimpan di pedestal. Jadi kamu tuh udah bener-bener, sorry kalau misalnya ada noise ya, kamu tuh udah bener-bener disayang banget nih sama dia gitu. Kalau misalnya sekarang kalian gak bareng, orang ini tuh bener-bener gak bisa move on. Orang ini tuh bener-bener kayak gak bisa gantiin kamu sama siapapun. Orang ini tuh gak pengen kamu kemana-mana. Orang ini tuh bener-bener, jadi dia tuh diobsesi orang, tapi dia obsesi sama kamu gitu. Jadi selagi kamunya belum lihat ke arah dia, tuh dia mendingan ngumpulin duit deh gitu. Atau enggak, dia ngerasanya juga kayak kamu tuh dia obses ke kamu nih. Dia tuh ngerasanya kamu tuh sebaik itu. Kamu tuh kayak yang too good to be true gitu tuh. Kayak too good to be true. Kayaknya gak mungkin dia bisa sama aku, tapi aku bakal usahain gitu tuh. Makanya dia lebih ngusahain ke materi gitu loh. Dengan mungkin dia pikir dengan materi ini kayaknya dia lebih pede untuk deketin kamu, lebih pede untuk kayak yang setidaknya kalau misalnya seandainya pengen ngunci kamu ada di dia, itu dia harus punya modal dulu. Kayak begitu dia tipikalnya. Dia bener-bener ninggalin orang-orang ini di belakang sih. Ini ada orang yang sampai ngejar-ngejarnya tuh bener-bener chatting setiap hari, sampai bener-bener kayak yang apa ya, ini banyak banget handphone nih disatroni oleh orang-orang ini nih gitu tuh. Tapi dia kayak yang ya udah dibalas sih dibalas gitu kan. Kadang-kadang dia iseng coba kayak yang ngeganti kamu dengan orang-orang ini, tapi ternyata nggak bisa. Nggak ada satupun yang bisa gantiin posisi kamu, karena memang kamu se-high value itu menurut dia gitu. Sampai dia tuh bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, bener-bener gak bisa kemana-mana tuh. Kamu tuh digenggamnya dia, posesif banget gitu sama kamu gitu. Pokoknya dia nge-saving, dia nabung gimana caranya biar bisa ngambil kamu kayak gitu. Insecure-nya gede orang ini. Tapi kalau ngedeketin orang-orang yang deketin dia itu, dia nggak sama sekali insecure gitu, kayak pede aja ya udah gitu. Tapi kalau ke kamu, aduh beda deh, rasanya beda banget gitu. Pokoknya dia ngerasa unfulfilled banget gitu. Apalagi kalau misalnya kamu sekarang lagi nggak kontekan sama dia ngerasa ditinggal sama kamu. Terus kayak dia nggak terpenuhi loh gitu tuh. Pokoknya dia nyoba untuk letting go, kayak yang ya udah deh gitu tuh, move on deh gitu tuh. Tapi nggak bisa, karena udah terlalu obses, udah terlalu attach. Kamu tuh luar biasa banget buat dia gitu. Dan di sini juga ada, pokoknya dia sampai ini, aku ngeliatnya dia sampai pindah kerjaan atau enggak kayak yang cari cuan dimanapun gitu, di mana-mana gitu kan. Banyak banget yang nawarin ke dia, akhirnya dia pindah pekerjaan kayak gitu kan. Kayak gitu ada tawaran baru deh ke dia ambil gitu kan, cuma buat menghindari orang-orang yang obses ke dia ini. Serius, karena orang-orang ini tuh obses banget ke dia gitu. Sampai akhirnya saking dia tuh kayak yang udah tahu nggak suka gitu tuh ya kan, sukanya sama kamu ini gitu kan. Sedangkan kamunya udah pergi dari dia nih. Kalian pernah satu kantor atau gimana? Kalian pernah misalnya satu kelompok atau kalian pernah satu circle nih. Kamu tuh menghilang dari hidup dia. Kayaknya ada beberapa dari kalian yang tadi satu circle hilang gitu kamu tuh gitu. Dan sebenarnya kayak kamunya sendiri nggak masalah ya gitu ya dengan perginya kamu, karena memang kan namanya hidup orang kan beda-beda ya jalannya. Jadi dia ngerasa ditinggalin sama kamu gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya dia cari-cari lagi kehidupan baru juga gitu kan. Ternyata ada. Dia sampai pindah ke pekerjaan gara-gara mungkin kamu resign, terus dia akhirnya cari lagi yang lain gitu. Cuma di satu sisi karena mungkin
di sekitar dia nggak ada kamu, terus banyak banget orang yang ngejar-ngejar dia juga, obses banget ke dia, sedangkan dia tuh pengennya istirahat, pengennya ngumpulin duit aja deh gitu tuh, nggak pengen apa ya, nggak pengen ada romansa sama orang lain sebenarnya gitu, cuma pengen bercandaan aja. Karena kalau untuk romansa dan serius itu adanya di kamu Helvin, kamu tuh bener-bener digenggam banget sama dia, apapun itu dipantau deh sama dia, beneran deh, dia dimantau apapun, sosmed segala macam dia dimantau nih, kamu lagi ngapain, kamu kemana, dia tahu jadwal kamu, harus tahu gitu tuh. Kalau masa kamu nggak nulis story atau apa, cariin. Oke, di sini ada di the timing is just wasn't right for us. Terus I know I messed up everything. I regret lying to you. Jadi ini menarik ya. Ini menarik ya guys. Karena gini. Waktu mungkin orang ini bareng sama kalian, waktu orang ini masih ada di sekitar kalian, dia nggak nunjukin itu ke kalian, dia bohong. Karena di sini ada kartu I regret lying to you. Dia bohong soal perasaannya, dia denial, dia nggak ngaku kalau misalnya dia itu suka sama kamu sebenarnya gitu, dia nggak ngaku gitu. Karena dia ngerasanya kayak itu tadi, dia insecure. Dia mungkin ngerasa kayak dia tuh belum siap untuk dampingin kamu karena kamu terlalu angels, terlalu baik banget buat dia gitu. Intinya kayak too good to be true lah. Dan waktunya, timingnya nggak pas buat kalian. Akhirnya ya, sampai akhirnya kamu mungkin ngerasanya kayak ini orang gak maju-maju, ini orang kayak yang misalnya ditanyain temen suka ya enggak gitu, jawabnya enggak kayak gitu kan, jadi kayak nggak nunjukin rasa sukanya. Dan dia sangat-sangat menyesal guys, menyesal sama kenapa ya gitu, nggak jujur aja gitu. Karena mungkin dia agak-agak, kalau sama orang lain dia, kalau sama orang lain, sama orang, apalagi untuk orang-orang yang suka sama dia mungkin lebih kayak yang bercandain itu lebih vulgar, lebih kayak yang terserah dia mau ngomong apa gitu. Tapi ketika sama kamu tuh diem, dia nggak bisa tuh kayak yang bercandaan gimana-gimana, takut salah ngomong lah apa-apa gitu. Beda banget sama kamu. Dan dia ngerasanya the timing wasn't right for us. Jadi waktunya tuh bukan waktu yang tepat untuk kalian bersatu gitu. Makanya dia bohong sama kalian. Jadi kalau kalian nonton ini bertanya-tanya sebenarnya dia suka atau enggak, idih bucin gitu ya, disimpan di pedestal kalian nih, beneran deh gitu. Cuma orang ini bohong, pembohong gini, dia bohong gitu. Dan dia tahu kalau misalnya dia itu merusak semuanya. Jadi kondisi kalian ini dia yang rusak, dia tahu gitu. Pengen ketawa sih aku, tapi ya udah gitu. Karena emang ya udah, ini salah dia juga gitu. Ya udah, mau gimana lagi gitu dia. Makanya dia lebih fokus ke material things, tapi kamu tetap jadi motor utama dia untuk sukses gitu. Jadi kalau nanti suatu saat nanti dia sukses, dia pasti bakal nyebutin di balik kesuksesan saya ada kamu gitu. Kamu yang jadi motornya guys. Sorry ya kalau ada noise. Di sini ada look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. Oke. Jadi sebenarnya jawabannya ada di dalam diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu tanya perasaan orang ini kayak apa, jawabannya ada di dalam diri kamu sendiri. Kalau kamu ngerasain ini berat, tanya sama diri kamu sendiri, sebenarnya apa yang bikin berat gitu. Apakah karena dia nggak ngasih perhatian yang besar ke kamu? Apakah dia nggak ngasih segala sesuatu yang kamu harapin dia bakal kasih ke kamu? Atau enggak gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi lihat, sebenarnya kamu tahu jawabannya orang ini suka sama kamu atau enggak. Walaupun dia bohong nih, bohong misalnya bilang nggak suka kok, nggak suka. Kamu tahu kalau dia suka sama kamu gitu. Power. Di sana you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away at any. Sorry kalau ada noise. Jadi sebenarnya tuh ini ya, power. Sebenarnya kamu tuh tahu waktu kapan kamu, sebenarnya gini, kapan kamu untuk walk away dari orang ini, kamu bisa pilih gitu. Kamu mau sama orang ini nunggu
oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya seandainya kamu mau walk away, misalnya pakai males nunggu orangnya juga bohong sama aku gitu kan ya, biarin aja dia kayak gitu. Misalnya kalian mau pergi dari orang ini juga sah-sah aja gitu loh, toh kalian nggak ada omongan apapun, kalian nggak gimana-gimana gitu loh. Jadi sebenarnya kamu yang pegang kendali atas hubungan ini, kayak gitu ya. Kamu yang pegang kendali, kamu mau walk away ya udah, kamu mau stay ya udah gitu. Oke. Untuk inisialnya, wah orang ini menyesal guys, menyesal. Makanya jangan bohong ya harusnya ya nggak sih? Harusnya jangan bohong soal perasaan gue, jujur aja. Kenapa ya dia nggak mau jujur? Karena waktunya mungkin belum tepat untuk kalian. Oke, untuk zodiak sendiri sini Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Sun, Moon, Rising, Venus. Sini ada C, ada Z, ada U inisialnya, ada V, ada X, ada Q, ada Y. Ini inisialnya. Kalau berarti inisialnya C, Z, U, X, V, Q sama Y. Kalau misalnya nggak ada di sini nggak apa-apa, it's okay. Mungkin di zodiak yang tadi aku sebutkan ya. Oke, aku kira cukup untuk PL3. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you.